Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hadi. Saya dari instansi YIN Sultan Ami Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan semester 5. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, hasil desain saya terkait dengan parenting skill dengan dosen pengampu, yakni Pak Ismail Talib SSI MPD. Kepada teman-teman semua, sebelum saya mempresentasikan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, agar kiranya teman-teman bisa memperhatikannya dengan saksama, menelaahnya lebih dalam lagi dan tidak berisik, bisa juga menonaktifkan handphone teman-teman yang ada di sekitaran teman-teman agar berlangsungnya video ini dengan baik dan tidak tertinggal satupun. Oke, yang pertama tentang judul tema saya terkait dengan parenting skill, lebih ke arti parenting dan manfaat bagi orang tua. Selanjutnya adalah ada 6 poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian parenting, yang kedua ada manfaat parenting, yang ketiga ada jenis-jenis parenting, yang keempat ada pengembangan parenting, yang kelima ada yang dapat dikembangkan dalam parenting, yang keenam ada tujuan parenting. Oke, yang pertama dulu, sebenarnya apa sih pengertian dari parenting itu sendiri? Nah, teman-teman bisa baca di slide saya, yakni parenting adalah mengasuh, bisa juga berarti menjaga, membimbing, mengawasi, dan melindungi. Parenting juga bisa berarti keterampilan orang tua untuk mendidik dan menanamkan budi pekerti dengan baik. Secara singkatnya seperti itu. Contohnya seperti diberikan asupan materi tentang cara beretika yang baik, bertutur kata yang baik, sopan dan santun. Selanjutnya yakni tentang manfaat parenting bagi orang tua. Teman-teman bisa melihat slide saya. Itu ada 3 manfaat, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ada 5 manfaat dari parenting itu sendiri. Di sini sebenarnya banyak sih, cuman karena saya menyingkat merangkum, saya ambil 5 saja. Manfaat yang pertama yakni lebih terjalinnya hubungan silaturahmi antara para orang tua dan guru pada lembaga atau instansi. Terus yang kedua ada membuka ruang diskusi antara guru dan orang tua. Terus yang ketiga ada orang tua bisa mendapatkan informasi lebih mengenai anak-anak yang diajarkan pada masa di sekolah. Terus yang ketiga ada orang tua lebih langsung bisa menyampaikan kekurangan si anak maupun saran kritik tentang bagaimana perlakuan si anak di sekolah maupun di rumah. Terus yang kelima, para guru dapat mengetahui banyak masukan yang dilontarkan oleh para orang tua agar bisa terjalinnya hubungan yang lebih baik lagi dan akhlak dari si anak itu dapat terbentuk dengan baik. Oke, selanjutnya apa sih jenis-jenis parenting? Ada berapa sih jenis-jenis parenting itu sendiri? Teman-teman bisa melihat slide saya. Yang pertama yakni parenting gathering. Nah, parenting gathering ini merupakan pertemuan orang tua dengan pihak lembaga atau pihak sekolah membicarakan terkait dengan hubungan dan pengasuhan anak. Nah, jadi parenting gathering ini pertemuan awal bagaimana perlakuan anak yang sebelumnya, pertemuan awal bagaimana anak ini perlakuannya lebih suka yang begini, dominan ke games atau dominan ke perilaku yang misalnya tidak baik, terus tiba-tiba pada pertemuan kedua sudah lebih baik lagi, seperti itu. Itu arti dari parenting gathering. Oke, selanjutnya ada konsultasi. Nah, parenting konsultasi ini dimana orang tua itu bisa lebih menkonsultasi kepada pihak guru yang mengajar di sekolah atau lembaga atau juga instansi agar anaknya bisa berkembang dengan baik, seperti itu. Selanjutnya ada foundation class. Nah, foundation class ini ada pembelajaran bersama. Ada anak-anak yang berkumpul atau sekelompok anak-anak dibelajarkan dalam suatu kelas dan diberikan rangka orientasi dan pengenalan kegiatan di sekolah, seperti itu. Poin selanjutnya ada cooking on the spot. Nah, cooking on the spot ini gimana anak-anak dibelajarkan memasak, bagaimana cara memasak makanan berat, terus makanan ringan atau apa saja yang disukai oleh orang tua. Nah, ini merupakan sebuah kejutan bagaimana anak perempuan yang sebelumnya belum tahu masak dan akhirnya bisa tahu masak. Itu ada di cooking on the spot.
atau belajar memasak seperti itu. Oke, slide selanjutnya ada pengembangan program parenting. Teman-teman bisa melihat slide saya. Itu ada 3 yang bisa dikembangkan pada program parenting. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, cara mendidik. Bagaimana anak yang pertama sebelumnya itu belum memiliki akhlak yang mukharimah atau akhlak yang belum baik atau masih buruk, dan melewati program parenting ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik, bisa bersopan santun, berakhlak mulia seperti itu. Terus yang kedua ada yang dapat dikembangkan dalam program parenting ini ada mempertemukan kepentingan orang tua dengan pihak sekolah untuk mensinkronkan, untuk bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, membentuk karakteristik dari seorang anak. Jadi antara pihak orang tua dan pihak lembaga, para guru itu bisa mensinkronkan agar terbentuknya akhlak yang mukharimah dari si anak yang diajarkan seperti itu. Terus yang ketiga, program yang dapat dikembangkan yaitu menghubungkan antara program sekolah dengan program yang di rumah. Contoh, nah misalnya di rumah itu si adik sukanya main bulu tangkis, program ekstra. Terus karena keterbatasan fasilitas yang ada di rumah, dia potensinya dibawa ke sekolah, misalnya pada ajang mencari bakat, dan si anak ini akan disendirikan di program bulu tangkis sehingga bakatnya bisa tersaluri seperti itu. Slide selanjutnya adalah yang dapat dikembangkan dalam parenting. Nah, itu ada 6. Oke, yang pertama ada pola pengasuhan yang tepat bagi orang tua. Jadi pola orang tua, cara mengasuh anak yang benar dari segi orang tua, dari dia bangun tidur, sholat subuh, siapkan makanan pagi, sarapan pagi, cara belajar yang aktif, bagaimana cara bersopan santun dengan orang, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada komunikasi baik antara orang tua dan anak. Nah, biasanya nih orang tua dan anak itu lebih sibuk si orang tua sehingga komunikasinya jarang atau terciptanya suasana yang harmonis itu jarang. Nah, makanya lewat program parenting ini bisa menciptakan komunikasi yang baik dari sejak pertama sarapan sampai dengan pada saat pembelajaran nanti seperti itu. Terus yang ketiga ada gizi dan nutrisi yang seimbang. Nah, biasanya orang tua bisa menyiapkan sarapan pagi yang sesuai dengan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Misalnya ada sayur-sayuran, ada ikan, susu, protein, kalsium, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada pendidikan etika dan budi pekerti sejak dini. Nah, biasanya anak-anak yang masih berumur 3-4 tahun itu kan masih membutuhkan naungan, membutuhkan cara didikan yang lemah lembut, tidak kasar. Artinya mereka masih ikut dengan apa yang kita lakukan. Mereka masih seperti demonstran. Nah, makanya lewat kitalah bagaimana si anak itu bisa dibentuk dari sejak dini. Selanjutnya ada pembiasaan perilaku yang baik pada anak. Nah, biasanya anak-anak itu kan melihat ayah atau ibu yang berperilaku baik. Nah, kalau misalnya ayah dan ibunya baik, tentulah anaknya juga akan baik. Karena seorang orang tua itu pasti sifatnya akan turun ke anak. Karena yang dia lihat itu dari orang tua. Ayah saya baik, ya tentulah saya juga akan menjadi baik. Seperti itu. Dan yang terakhir ada orang tua mampu mengolah emosinya dan tidak berlebihan ketika dia marah. Nah, di program parenting ini dapat mengendalikan emosi, dapat mengendalikan amarah sehingga lebih bersifat lemah lembut ketimbang harus marah-marah tidak jelas. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat tujuan dari parenting ini sendiri. Jadi, tujuan dari parenting ini sebagai wadah komunikasi antara orang tua, titik pengasuhan, di samping untuk memberikan sosialisasi terhadap program-program parenting yang diselenggarakan antara lembaga, pihak keluarga, juga instansi, agar terbentuknya sebuah karakteristik yang anak seperti sopan santun, yang berakhlak mulia, yang tidak vakum, yang tidak diam-diam menghanyutkan, seperti itu. Jadi agar terciptanya seorang anak yang berakhlak mulia. Dan secara umumnya parenting ini adalah mengajak pada orang tua
untuk bersama-sama memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Lebih membentuk anak yang tadinya belum baik-baik sehingga menjadi lebih baik, seperti itu. Secara singkatnya seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman, kepada para saudara-saudari yang telah memperhatikan, yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mungkin secara singkat ini yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Taufik Hadi, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.